Oke, kali ini akan ada cerita yang berjudul Melahirkan di RSUD Lama Mojokerto. Cerita ini dari akun Twitter @bayubiru. Mulai ya. Mojokerto 2013. Buah hati sebagai tujuan utama dalam berumah tangga. Demikian juga yang dialami Pak Sutri Suroso dan Patmi dari Dusun Suru Kidul, Desa Suru, Kecamatan Dawar, Blandong, Kabupaten Mojokerto di tahun 2013. Patmi tengah hamil. Selama kehamilan ada sedikit kejanggalan yang dialaminya. Di pertengahan masa kehamilan, suatu malam ia bermimpi bahwa dirinya sedang menggendong bayi selepas melahirkan. Bersamaan dengan itu, di sampingnya ia melihat bahwa ari-ari bayinya dimakan oleh seekor anjing hitam. Pagi hari, Patmi yang masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya menemui ibunya di dapur waktu masak. Ia menceritakan mimpinya semalam kepada Mbah Sumiati atau ibu kandung Patmi. Ibunya hanya menjawab, "Sudah, tidak usah dipikir nak, banyak-banyak dipakai menyebut sama yang kuasa aja." Tutur singkat Mbah Sumiati yang bekerja sebagai penjual kopi ujung dusun. Patmi sebagai anak yang taat menuruti permintaan sang ibu. Setiap hari ia selalu menyebut nama yang maha kuasa selepas sholat wajib. Keluarga Mbah Sumiati ini tergolong agamis dan sangat taat pada syariat agama. Hingga bulan ke-8 masa kehamilan Patmi, ia dikagetkan sesuatu di sore hari. Sewaktu Patmi lagi asyik membersihkan kamarnya, tiba-tiba dia melihat di bawah dipan terdapat ada 5 ular hitam dengan ukuran sedang. Kelima ular itu menggeliat sana kemari tanpa tujuan. Mengetahui hal ini, Patmi menjadi takut dan pergi keluar kamar untuk memanggil ayahnya yang tengah duduk di dapur. "Pak, ada ular di kamar ini loh, Bapak bunuh aja," kata Patmi. "Jangan nak, ingatlah kamu ini masih mengandung, meski aku sendiri juga tidak boleh membunuh hewan," jawab ayah Patmi. "Terus bagaimana ini Pak?" "Mana ularnya, tak buangnya saja nak." "Di kamar Pak." Ayah Patmi bergegas pergi ke kamar anaknya. Ia membawa kayu dan cikrak. Beliau memasukkan kelima ular di kolong dipan dengan hati-hati. Kelima ular setelah didapat kemudian dibuang di kebun yang jauh di belakang rumah. Setelah itu tidak ada kejadian aneh lagi dalam keseharian mereka. Patmi dengan suaminya secara rutin untuk mengecek kandungannya di bidan setempat tiap bulan. Maklum karena anak pertama dan hal yang baru bagi mereka. Hingga pada hari Kamis, tanggal 4 April 2013, sekitar pukul 5 sore, Patmi mengalami sakit perut. Ia merasa seakan mau buang air besar. Patmi berjalan mondar-mandir sambil menahan sakit. Mbah Sumiati yang melihat anaknya kesakitan merasa tak tega dan merasa khawatir. Entah sudah pembukaan berapa Patmi sore itu, Mbah Sumiati dan Suroso sendiri tidak tahu. Akhirnya Mbah Sumiati mendekati menantunya. "Nak, lekas siapkan barang istrimu, terus cepat antarkan istrimu ke bidan," pinta mertuanya. "Iya Bu," jawab singkat Suroso. Ia bergegas dengan cekatan memasukkan semua barang-barang yang nantinya dibutuhkan kelak untuk proses persalinan ke dalam tas, seperti kain sarung panjang, baju bayi, bedong, sewek, dan lain sebagainya. Mereka pergi dengan motor menuju desa Kupang, di mana rumah bidan langganan berada. Sampai di lokasi mereka diberi rujukan ke rumah sakit, karena keluarga Patmi tidak mampu untuk membayar persalinan di bidan tersebut. Jadi mereka berharap mendapatkan program jam persal atau jaminan persalinan di tempat rujukan. Dan berjaga-jaga seumpama operasi dengan menggunakan jam persal bisa gratis nantinya. Tempat rujukan ini ternyata adanya di Rumah Sakit Umum di Kota Mojokerto. Singkat cerita, mereka berdua dengan mengendarai sepeda motor kembali berangkat ke kota. Kurang lebih pukul 7:30 malam, pasangan Suroso dan Patmi telah tiba di pelataran RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto yang kala itu masih di Jalan Gajah Mada.
Malam itu, pertama mereka datang rumah sakit terlihat ramai dan penuh lalu lalang orang beraktivitas seperti layaknya rumah sakit pada umumnya. Setelah memarkir kendaraannya, Suroso pun menuntun tangan istrinya yang masih merintih menahan sakit pada perut. Sebab Patmi merasa bayinya sudah mau keluar. Mereka pun berjalan menuju ruang UGD di sisi sebelah kanan rumah sakit tersebut. Di ruangan itu mereka ditemui oleh 2 orang perawat perempuan berpakaian putih yang sedang berjaga di loket. Suroso lantas menyampaikan maksud kepada perawat itu, jika istrinya akan melahirkan. Seketika para perawat itu mengambilkan kursi dorong dan menyuruh Patmi duduk di atasnya. Lalu mereka membawa Patmi menuju ruang persalinan yang terletak di samping belakang rumah sakit. Namun sesampainya di sana, hanya Patmi dan 2 perawat tadi yang boleh masuk. Suroso sendiri disuruh menunggu di luar kamar persalinan. Merasa sendiri saja di luar ruangan itu, Suroso memutuskan untuk keluar dari area rumah sakit. Ia pergi ke warung depan agak menyamping dari rumah sakit. Dengan perasaan sedih karena tidak bisa menemani sang istri, Suroso berjalan gontai ke depan. Sesampainya di warung, dia langsung duduk sambil melihat ramainya jalanan. "Pak, kopi 1," pesannya. "Iya mas, sebentar," jawab penjual kopi. Suroso melakukan hal ini untuk berjaga, agar dia tidak terserang rasa ngantuk dalam menunggu kelahiran anak pertamanya itu. Sambil menikmati hidangan kopi panasnya Suroso dan baru menyelut rokok, ia mulai ditanya oleh pemilik warung. "Dari mana mas? Kok saya belum pernah lihat sebelumnya?" tanya bokil kopi tersebut. "Oh, saya dari Dawar, Pak. Ini nungguin istri saya yang akan melahirkan di rumah sakit itu," jawabnya Suroso dengan santai, sambil sekilas menunjukkan pandangannya ke dalam rumah sakit. "Lah, rumah sakit yang mana, Mas?" tanya penjual kopi dengan wajah penasaran dan bingung. Suroso sendiri merasa aneh atas pertanyaan pemilik warung itu. "Gimana penjualnya ini? Rumah sakit di dekatnya kok masih tanya?" gumam Suroso. Lalu Suroso menjelaskan kembali dan meyakinkan penjual kopi tersebut kalau dia memang menunggui istrinya di rumah sakit sebelah sini. Seketika wajah pemilik warung itu terlihat tegang dan kaget. Spontan ia menatap Suroso dengan wajah serius. "Mas, rumah sakit umum itu sudah dikosongkan sejak pertengahan bulan Januari kemarin," jelas bakul kopi. "Sekarang ini rumah sakitnya pindah ke Surodienawan Selatan sana mas, bukan di Jalan Gajah Mada lagi," jelasnya lagi. Mendengar penjelasan itu, sontak Suroso langsung kaget. Tanpa berucap apapun, ia dengan cepat membayar kopinya. Dengan setengah berlari, ia masuk ke dalam rumah sakit. Saat melintasi koridor, semua lampu sudah gelap. Padahal, sebelumnya ia lewati bersama perawat yang membawa Patmi ke ruang persalinan. Lampunya sangat terang dan banyak orang. Kini keadaan jalannya sepi, dingin dan hanya satu cahaya lampu yang terlihat di ujung. Sesampainya Suroso di ruang persalinan di mana Patmi berada, ia berhenti sejenak. Membuka matanya sempat sekilas melirik ke atas pintu. Di atas tertera tulisan, "Kamar mayat." Melihat itu, nyalinya langsung ciut. Takut dan panik ketika memikirkan nasib istri dan anaknya. Tanpa mengeduk, Suroso langsung membuka pintu ruangan tersebut. Ruangannya kini pengap, gelap, dan sedikit bau arus. Dia tetap memberanikan diri masuk meski tubuhnya sudah gemeteran. Padahal, hanya sedikit cahaya yang menerangi ruangan itu. Ketika itu, Suroso mendapati Patmi sudah tertidur dengan memeluk seorang bayi laki-laki mungil yang masih kemerahan. Hati Suroso pun lega, tapi ia takut karena situasi yang tiba-tiba mendadak berubah. Ia dengan cepat berjalan mendekati istrinya. "Dek, bangun dek," kata Suroso sambil menepuk pelan pipi istrinya. Patmi pun cepat merespon. Perlahan ia mulai membuka matanya, melihat istrinya sudah mulai sadar. "Kita salah rumah sakit, dek," kata Suroso. "Maksudnya bagaimana, mas?" tanya Patmi pelan. "Sudah, pokoknya ayo keluar sekarang dari sini." Patmi pun segera beranjak turun dari tempat tidur, dan Suroso bergegas meraih barang bawaan seadanya dan mengambil bayinya dari istrinya untuk digendong. Dengan kondisi sedemikian rupa, secepatnya mereka keluar dari ruangan tersebut.
Suroso dengan perasaan tidak karuan dan takut tetap berjalan keluar tanpa bicara apapun. Sesampainya di parkiran, Suroso menata istri dan anaknya sejenak di jok belakang. Kemudian, sang kepala rumah tangga mulai memacu sepeda motornya untuk menuju rumah. Patmi di dusun Suru Kidul. Beberapa jam kemudian, akhirnya mereka sampai rumah sekitar jam setengah 11 malam dengan selamat. Di saat mereka sampai rumah bersama istri dan bayinya, Suroso pun bisa tenang. Mereka bisa lepas dari rumah sakit berhantu tersebut. Kedatangan mereka juga membuat ibu dan bapaknya kaget, karena proses melahirkannya secepat itu dan bisa langsung kembali membawa bayinya. Malam hari pula. Tanpa banyak bertanya, kedua orang tua Patmi langsung menggendong cucunya dan merebahkan Patmi yang masih lemas. Di kamarnya baru, setelah situasi mereda, Patmi pun bercerita kepada ibunya. Bu, aku tadi pas di rumah sakit rasanya aneh. Habis masuk ruangan perutku sakitnya berkurang. Apalagi setelah dokternya datang. Perutku sudah tidak terasa sakit sama sekali, Bu. Jelas Patmi. Loh, kok bisa nak? Kok begitu? Tanya Mbak Sumiati. Ya tidak tahu, Bu. Aku sendiri tidak tahu. Pokoknya sewaktu aku mengeluarkan bayinya, aku tidak merasa sakit sama sekali. Jawabnya polos. Terus anehnya lagi, Bu. Tepat bayinya keluar, sama ari-arinya aku kan sudah capek ya, ngantuk juga. Tapi sebelum aku ketiduran, aku melihat Pak dokternya memegang ari-ari bayiku yang masih bercampur darah, terus langsung memakannya, Bu. Jelas Patmi. Lah, terus sekarang di mana ari-arinya, Nak? Tanya ibunya. Di mana, Mas? Tadi kamu bawa tidak? Tanya Patmi pada suaminya. Nggak tahu, Dek. Tadi aku cuma bawa barang seadanya yang berada di kamar. Tapi sewaktu mengambil barang tadi ya tidak ada ari-ari, jawab Suroso. Terus bagaimana ini? Kamu ambil, Mas. Barangkali tertinggal di sana, pinta Patmi. Aku yang tidak berani, Dek. Kayak gitu seremnya, jawab Suroso. Sudah biarkan saja, Nak. Penting kamu sama suamimu selamat semuanya, tutur Mbak Sumiati. Beberapa hari kemudian, kejadian ini di tahun 2013 menjadi ramai. Warga mulai berdatangan dari Mojokerto, Sidoarjo, dan sekitarnya terus berbondong-bondong ke lokasi di Jalan Gajah Mada. Mereka berharap bisa menyaksikan gedung tua angker secara langsung, sampai beritanya muncul di berbagai media. Kejadian semua ini membuat Patmi dan Suroso merasa tidak nyaman tinggal di rumah. Sampai akhirnya, pasangan Suroso dan Patmi sudah pergi dari rumah yang di dusun Suru, karena mereka takut orang akan menganggap kejadian aneh yang mereka alami hanya bualan belaka. Di samping menghindari pandangan miring masyarakat sekitar yang menuduh pasangan muda itu telah bersekutu dengan hantu, padahal hanya nasib sial yang menimpa mereka kala itu, dan beruntung mereka masih diberi keselamatan hingga kini. Tamat. Terima kasih sudah mendengar cerita yang diceritakan dari podcast misteri kali ini. Sampai jumpa lagi.